Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanasari dan Gardiana dengan NIM 3411191077 dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan hasil ataupun jawaban dari soal UAS kecerdasan buatan yang telah saya kerjakan. Pertama-tama di sini ada bab searching. Soal pertama yaitu bagaimana cara kecerdasan buatan menemukan solusi dari ruang solusi dalam bentuk graf atau tree. Yang pertama di sini saya menjawab analisa masalah. Langkah untuk menganalisa masalah yang dihadapi dan mengungkapkan masalah tersebut dalam satu sistem simbol. Sistem dapat merupakan diagram, skema, graf, atau simbol-simbol yang lain. Sistem simbol ini harus diterjemahkan dalam bahasa pemrograman AI. Lalu terdapat initial state dan juga goal stage. Lalu yang kedua yaitu representasi masalah dan pengetahuan, di mana dalam memecahkan soal dibutuhkan representasi semesta persoalan atau problem domain. Hal ini mencakup pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah dan berkaitan dengan cara pengolahannya. Lalu yang ketiga ada inferensi, di mana inferensi adalah motor penggerak program AI, di mana bagian ini mengendalikan semua informasi yang masuk dan pelaksana kaidah-kaidah yang berlaku dalam penyelesaian masalah. Inferensi juga disebut kontrol struktur, rute interpreter, atau strategi pemecah soal. Lalu soal kedua, kenapa fungsi objektif dalam pencarian heuristik dibutuhkan? Heuristik adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian dengan completeness. Heuristik adalah suatu perbuatan yang membantu menemukan jalan dalam pohon pelacakan yang menuntut kepada suatu solusi masalah yang nantinya akan menemui tahap optimisasi, di mana optimisasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari semua kemungkinan nilai real dari suatu fungsi objektif. Proses pencarian dapat dilakukan dengan mendaftarkan satu persatu nilai yang mungkin atau juga dengan mengembangkan suatu algoritma pencarian. Nantinya setelah ditemukannya, semua kemungkinan tersebut dipilihlah mana yang terbaik. Lalu soal ketiga, dalam algoritma simulated annealing, komponen apa saja yang paling berpengaruh dalam mencari solusi? Ada 4 hal utama yang perlu diperhatikan dalam penggunaan SA untuk memodelkan suatu permasalahan. Di antaranya yang pertama, representasi yang akurat dari konfigurasi dalam suatu permasalahan. Yang kedua, proses modifikasi, langkah acak atau perubahan apa yang harus dilakukan terhadap elemen-elemen konfigurasi untuk menghasilkan konfigurasi berikutnya. Lalu yang ketiga, fungsi evaluasi atau fungsi objektif yang dapat menyatakan baik buruknya suatu solusi terhadap permasalahan. Lalu yang terakhir, jadwal penurunan suhu dalam proses annealing tersebut. Lalu masuk pada bab logika. Soal pertamanya, bagaimana cara kerja mesin logika dalam menyelesaikan persoalan di bidang kecerdasan buatan? Dalam penyelesaian masalah, kerja mesin logika menyangkut beberapa langkah, yaitu yang pertama, analisa masalah, yang kedua, representasi masalah dan pengetahuan, lalu yang ketiga, inferensi, lalu yang terakhir, penggunaan bahasa AI. Lalu soal kedua, jelaskan salah satu contoh kasus kecerdasan buatan, diselesaikan dengan pendekatan logika, yaitu pada saat AI melakukan representasi persoalan dan pengetahuan, yaitu salah satunya pada tahap representasi logika predikat. Representasi ini mengungkap
pengetahuan dengan formula, di mana dengan ini logika predikat, semua pengetahuan tentang masalah yang dihadapi direpresentasikan. Representasi ini ditambah dengan kaidah yang didefinisikan hubungan antar pengetahuan itu. Program yang memiliki intelijensia dibangun. Lalu selanjutnya bab machine learning. Di sini ada soal pertama, yaitu potensi apa yang menjadikan machine learning sebagai pendekatan paling populer pada saat ini dalam membangun kecerdasan buatan. Hal ini dikarenakan machine learning mempelajari bagaimana sebuah mesin atau komputer dapat berjalan dari pengalaman, atau bagaimana cara memprogram mesin untuk dapat belajar. Machine learning membutuhkan data untuk belajar, sehingga biasa juga diistilahkan dengan learn from data. Dengan kata lain, machine learning juga merupakan implementasi dari AI itu sendiri. Lalu soal kedua, mekanisme apa yang membedakan machine learning berbeda dengan pendekatan lain dalam membangun kecerdasan buatan? Hal ini dikarenakan secara umum pada algoritma machine learning sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu supervised learning dan juga unsupervised learning, yang mana kedua hal tersebut menjadi pembeda dari pendekatan lain dalam membangun kecerdasan buatan lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan saya atas jawaban dari soal UAS kecerdasan buatan yang telah saya kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.